Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ma wala. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhur indallahi isna asyar syahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Alhamdulillah wa syukurillah para jamaah sekalian, kita ada di Jumat terakhir di bulan Dzulqa'dah. Semoga dengan melaksanakan ibadah Jumat kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, tentu kita sudah memahami bahwa bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab itu adalah bulan-bulan yang dihormati, bulan yang di dalamnya kita dilarang untuk melakukan berperang, sehingga dengan 4 bulan ini Allah menyebutkan zalikad dinul qayyum. Itu adalah agama yang sudah tegak dari sejak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail pun sama, sehingga dalam sejarah Arab Jahiliyah pada bulan 4 tersebut berhenti terjadi peperangan dan sebagainya karena menghormati bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka titik tekannya di bulan ini, fala tazlimu fihinna anfusakum, maka kalian jangan berbuat zalim pada 4 bulan tersebut kepada diri-diri kalian, yaitu dengan melakukan perbuatan dosa. Artinya amalan utama pada bulan yang 4 ini adalah kita berusaha keras untuk tidak melakukan dosa. Karena pada bulan yang 4 ini para ulama menyimpulkan kalau kita melakukan dosa di bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah, maka dosanya itu akan lebih besar daripada bulan-bulan yang lainnya. Itulah amalan utama kita di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab adalah untuk tidak melakukan dosa, karena dosanya akan lebih besar dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Kemudian daripada itu, tentu kita 5 hari ke depan akan masuk kepada bulan Dzulhijjah. Maka amalan yang utama pada bulan Dzulhijjah adalah kita melakukan amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Karena dalam beberapa hadis Rasul menyatakan ma'amila amilun indallah ahabbu. Tidak ada seorang yang beramal yang lebih Allah cintai, dalam hadis yang lain afdol, yang lebih utama, min yaumin asyar, daripada hari yang 10.
Hari yang 10 di sini para ulama menjelaskan adalah 10 pertama di bulan Zulhijjah. Sehingga dalam Quran surat Al-Fajr disebutkan wal fajri walayalin ash, demi waktu fajar dan malam-malam yang 10, yaitu malam yang 10 di sini adalah 10 hari di bulan Zulhijjah. Maka amalan kita itu dicintai di sisi Allah daripada amalan di bulan yang lainnya, dan juga lebih utama dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Sampai sahabat bertanya, bagaimana ya Rasul dengan jihad fisabilillah? Maka Rasul menjawab, walaupun dengan jihad fisabilillah, kecuali mereka yang jihad fisabilillah berangkat dengan jiwanya dan hartanya, kemudian dia kembali tanpa apa-apa. Artinya dia jihad fisabilillah dengan harta dan jiwanya, tetapi sepulangnya dari jihad dia sama sekali tidak bawa apapun termasuk ghanimah, maka itu baru bisa lebih utama daripada orang yang beramal di bulan Zulhijjah 10 hari pertama. Nah, oleh karena itu maka kita utamakan untuk banyak amal pada bulan ini. Bahkan sampai pernah sahabat pun bertanya, bagaimana dengan Ramadan ya Rasulullah? Maka Rasul menjawabnya, amalun Ramadan afdol, beramal di bulan Ramadan itu memang lebih utama. Walakin hurmatuhu a'zam, tetapi hormatnya di bulan Zulhijjah 10 pertama itu lebih besar daripada Ramadan. Artinya secara khusus di bulan Ramadan memang beramal sangat dianjurkan karena lebih besar dibandingkan bulan yang lainnya. Tetapi di bulan-bulan yang diharamkan ini kehormatannya itu lebih besar dibandingkan bulan Ramadan, karena secara khusus Allah menyebut fala tadzlimu fihinna anfusakum. Oleh karena itu sekali lagi para jamaah sekalian, maka kita harus beramal tidak hanya dengan giat tetapi juga harus dengan cerdas. Sebagaimana kita pun bekerja, kita bekerja dengan keras dan juga dengan cerdas. Seperti itu pula kita beramal, beribadah kepada Allah. Para jamaah sekalian, maka di bulan yang akan datang 5 hari ke depan, kita amal yang pertama diperbanyak, kemudian yang kedua adalah kita memperbanyak dengan ibadah saum. Maka tatkala kita melaksanakan ibadah saum minimalnya pada hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, maka Rasul menyebutkan saumu yaumi arafata yukaffiru sanatan madiyatan wa sanatan mukbilatan. Saum di hari Arafah itu bisa menutup 1 tahun dosa ke belakang dan 1 tahun dosa ke depan. Begitu besarnya fadilah dari saum di hari Arafah. Dan ini khusus disunatkan bagi orang-orang yang sedang tidak melaksanakan ibadah haji, seperti kita yang ada di tanah air kita sendiri. Kalau kita mau ingin lebih, maka kita pun lakukan saum yang kedua, yaitu pada hari Tarwiyah, 2 hari sebelum kita penyembelihan, yang disebut hari Tarwiyah, Yauma Tarwiyah. Maka secara khusus Rasul menyatakan bahwa hari Tarwiyah itu secara rahasia pahalanya akan Allah berikan, tidak diberitahukan. Kemudian daripada itu, kalau kita mau ingin lebih lagi beramal di bulan Zulhijjah, maka kita pun bisa saum dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Maka itulah amalan yang utama di bulan Zulhijjah yang akan kita hadapi. Terlebih nanti begitu kita masuk kepada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu Yauman Nahar, yaitu hari penyembelihan, maka amalan yang paling utamanya tiada lain adalah penyembelihan hewan kurban.
Maka sekali lagi, ini adalah satu jawaban terhadap beberapa protesnya atau komplainnya Nabi Musa kepada Allah. Kenapa umat Nabi Muhammad, walaupun mereka usianya sekitaran 60-70 tahun, padahal umat Nabi Musa sampai ratusan tahun, terlebih umat-umat sebelumnya lebih panjang lagi umurnya. Tetapi kenapa umat Nabi Muhammad lebih utama? Karena tiada lain, umat Nabi Muhammad dia ada peluang untuk melakukan amal dengan berbagai fadilah, dengan berbagai keutamaan. Maka kita rugilah selaku umat Rasul hanya melakukan ibadah cukup sekedar yang wajibnya saja. Padahal keutamaan di sana ada sholat berjamaah yang 27 kali lipat. Di sana ada sholat isya yang sama dengan setengah malam, bahkan subuh sama dengan sholat 1 malam penuh. Bahkan disaksikan oleh para malaikat yang semuanya membacakan ampunan bagi orang-orang yang melaksanakan sholat subuh. Terlebih kalau dia setelah subuh terus dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbitnya matahari, ditutup dengan sholat isyraq 2 rakaat, maka kata Rasul lebih baik daripada haji dan umroh ke Baitullah. Ternyata seperti itulah umat Rasul, walaupun pendek umurnya tetapi dia bisa lebih utama dari umat-umat sebelumnya yang ratusan tahun, karena di sana ada wasilah dan fadilah. Wabtagu wasilata wal fadilah, carilah oleh kalian wasilah dan fadilah. Oleh karena itu jamaah sekalian, termasuk di bulan ini kita utamanya meninggalkan dari perbuatan dosa, nyambung dengan nanti bulan Zulhijjah, 10 hari pertama kita banyak saum, kita juga banyak beramal soleh, dan sampai pada puncaknya kita ditutup dengan melakukan penyembelihan hewan kurban. Maka kalau semua itu dilakukan oleh kita, maka jangan putus asa. Walaupun umur di dunia ini kita pendek, tetapi dengan melakukan amal-amal dengan cerdas, maka kita akan bisa lebih utama daripada umat sebelumnya yang umurnya ratusan tahun. Itulah jawaban komplain dari Nabi Musa karena wasilah dan fadilah yang dimiliki oleh umat Rasul secara khusus. Jamaah sekalian, tentu momen-momen seperti ini kita manfaatkan untuk betul-betul beribadah kepada Allah. Terlebih nanti tatkala seseorang dia zikir di bulan Zulhijjah dengan menyebutkan hanya sekedar la ilaha illallah, 1 kali saja dari ucapan la ilaha illallah. Tatkala ucapan la ilaha illallah di bulan Zulhijjah itu ditimbang nanti di hadapan Allah, di timbangan sebelahnya la ilaha illallah, dan di timbangan sebelahnya lagi itu langit 7 dan bumi 7, maka itu akan lebih berat kata Rasul timbangan la ilaha illallah, karena begitu besarnya di bulan Zulhijjah kita melafadzkan kalimah-kalimah tauhid. Maka oleh karena itu tiada lain bagi kita, momen-momen seperti ini adalah satu kesempatan kita untuk berhenti dari dosa, memperbanyak amal soleh kita, terlebih nanti pada waktunya kita bulan Zulhijjah dengan saum dan dengan penyembelihan hewan kurban. Mudah-mudahan jamaah sekalian, dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan yang semuanya hanya karena Allah semata, Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua sehingga kita dapat keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.